Kali ini teman-teman, kita mau nge-review salah satu rumah yang ada di Tangerang nih, deket banget sama BSD, tepatnya di Jalan Raya Puspitek. Buat teman-teman yang lagi cari rumah yang ramah anak, mungkin rumah ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Seperti kalian lihat di belakang saya ini, ada salah satu fasilitas yang disediain di dalam kawasan perumahannya. So, buat kalian yang baru aja ngeliat channel kita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya kalian bisa dapat update perumahan lainnya dari channel Property Hunter ya. Oke, langsung aja kita kepoin rumah di Paradise Serpong City. Paradise Serpong City adalah kota mandiri seluas 150 hektar yang dikembangkan oleh Progress Group Real Estate. Berlokasi di jantung Serpong Selatan dan dikenal sebagai The Icon of South Serpong. Vista menawarkan hunian dengan konsep 3C, yaitu convenience, connected, dan kreatif, yang memadukan kemewahan hidup modern dengan mengedepankan kenyamanan dan kemudahan yang terhubung langsung dari pintu rumah kamu menuju Mall Paradise Walk. Dilengkapi fasilitas taman bermain anak di setiap sudutnya, sehingga memberikan kenyamanan bagi si buah hati untuk dapat leluasa bermain tanpa harus keluar dari lingkungan klaster. Cukup menarik kan? Oke, sekarang kita udah ada di salah satu rumah paling besar di klaster Vista. Untuk tipe rumahnya itu tipe Grayson dengan luas bangunan 85 meter persegi dan luas tanahnya 84 meter persegi ya teman-teman. Dimensinya lebarnya 7 meter dan ke belakangnya tuh 12 meter. Dan kalau teman-teman lihat di show unit ini tuh kayak seperti nggak ada carport buat mobil ya teman-teman. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ini cuma buat show unit aja. Nanti aslinya kalau kalian beli di sini ada carport untuk satu mobil nih di bagian sini teman-teman infonya. Dan di samping carport juga masih ada taman-taman nih teman-teman yang kalian bisa lihat nih. Jadi masih ada ruang terbukanya. Di sini tuh perumahannya hijau banget ya teman-teman. For your info aja. Kemudian kalau dari fasad depan rumahnya, biasanya nih kita selalu nge-review rumah-rumah modern tropis, minimalis. Nah, rumah ini tuh cukup unik teman-teman. Rumah ini bergaya Skandinavian dan modern minimalis. Di dalamnya juga sudah terdapat 3 kamar tidur plus 1 kamar ART, kemudian ada 2 kamar mandi plus 1 kamar mandi ART. Oke, sekarang kita udah ada di teras rumahnya nih teman-teman. Di sini tuh kalau kalian lihat di fasad rumahnya tuh jendelanya tuh besar-besar ya teman-teman. Kemudian untuk kusennya mereka menggunakan aluminium yang dicat berwarna putih, senada dengan pintunya nih teman-teman. Langsung aja kita masuk yuk. Begitu kita masuk ke dalam rumahnya, ini suasananya sangat mewah ya teman-teman. Jadi untuk di living roomnya ini mereka memadukan antara area ruang keluarga, area makan, kemudian juga ada area kitchennya nih. Dan sesuai dengan temanya Skandinavian, di dindingnya ini mereka menggunakan list-list kayu berwarna putih nih teman-teman. Dan di bagian atasnya mereka juga menggunakan lampu downlight yang cukup banyak agar rumah ini terlihat lebih mewah ya. Untuk warna yang digunakan di rumah ini juga cukup kalem teman-teman. Jadi adem banget deh begitu masuk ke dalam rumah ini. Di area ruang keluarganya ini juga udah disediain sofa berwarna biru yang panjang kayak gini nih teman-teman. Kemudian di depannya juga ada meja. Dan di depan sofa ini juga udah disediain backdrop TV dengan motif seperti marmer ya teman-teman. Di samping backdrop ini juga udah disediain ambalan-ambalan yang di belakangnya mereka hias dengan kaca juga nih teman-teman, supaya area living roomnya ini terlihat lebih besar lagi. Persis di bawah TV-nya juga masih disediain ambalan dan ada colokan listriknya tuh teman-teman. Jadi kalian bisa ngecas handphone di situ juga. Kemudian kita beralih ke area ruang makan keluarga dan juga area kitchennya nih. Di area ruang makan keluarga mereka menggunakan
meja berbentuk bundar, dan ada 4 buah bangku yang cukup mewah ya guys. Di atasnya juga masih ada lampu-lampu gantung kayak gini nih. Jadi bagus banget ya. Untuk kitchennya, mereka menggunakan aksen-aksen kotak-kotak nih, dan kaca di bagian tengahnya untuk kitchen set bagian atasnya. Dan untuk di bagian tengahnya mereka menggunakan motif seperti marmer ya teman-teman. Di sini mereka juga udah menggunakan kompor tanam merek Modena. Langsung aja kita masuk ke kamar pertama di lantai bawah ini teman-teman. Kamar pertama ini luasannya 2,7 meter dikali 3 meter ya. Dan khusus untuk di rumah contoh ini, mereka mendesain kamar ini untuk ruang bekerja. Di bagian dinding belakangnya juga mereka menggunakan aksen-aksen kaca nih, dengan list berwarna keemasan berbentuk kotak-kotak, sehingga ruangan ini tentu aja kelihatan lebih besar teman-teman. Gak kelupaan, di ruangan ini juga ada jendela yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya siang-siang, tentu aja untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya sangat baik loh teman-teman. Tepat di belakang saya ini adalah kamar mandi di lantai bawahnya. Kamar mandi ini tepat berada di bawah anak tangga ya teman-teman. Untuk dindingnya, mereka menggunakan keramik bermotif bata putih. Dan di samping dindingnya ini juga masih ada kaca berwarna keemasan. Jadi kamar mandinya terlihat lebih mewah ya teman-teman. Selain ruangan yang tadi udah kita lihat di lantai 1 ini teman-teman, di bagian belakang juga mereka masih menyediakan void ya. Dan masih ada 1 kamar tidur ART dan 1 kamar mandi ART di bagian belakang. Jadi rumah ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita naik ke bagian atasnya. Kalau teman-teman lihat di bagian tangganya ini mereka menggunakan motif kayu ya. Di pinggir tangganya itu mereka menggunakan motif kayu yang warnanya lebih muda nih, coklat muda. Tentu maksudnya adalah supaya bisa tahu ujung anak tangganya teman-teman, jadi nggak jatuh. Untuk tangganya ini yang saya suka adalah mereka memberikan tembok lagi nih. Jadi untuk naiknya tuh lebih aman buat anak-anak, sesuai dengan konsep di perumahan ini ya. Jadi memang ramah anaknya tuh bukan cuma di kawasannya aja, tapi di dalam rumahnya juga aman buat anak-anak. Kita sekarang udah ada di area lantai 2-nya teman-teman. Begitu kalian naik dari tangga, itu di sini masih ada area untuk ruang keluarga kecil lah ya. Jadi masih bisa ditaruh bangku seperti ini teman-teman. Di lantai 2 ini juga udah dilengkapi sama 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi lantai 2, di depannya nih udah disediain wastafel dan juga kaca yang sangat besar nih di depannya. Kaca ini berwarna keemasan, sama seperti kaca yang di bawah tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau cuci tangan, nggak perlu repot-repot masuk kamar mandi, di depan juga udah ada. Dan kita masuk ke area kamar mandinya. Di area kamar mandi ini sudah cukup luas ya teman-teman. Dan mereka menggunakan aksen-aksen atau keramik yang bermotifkan seperti marmer, baik dari dinding maupun lantai bawahnya teman-teman. Dan nggak kelupaan di sini juga ada jendela nih, jadi kalau misalnya siang hari nggak perlu lagi nyalain lampu. Di bagian dinding kirinya ini ada kaca berwarna keemasan lagi teman-teman. Tentu pasti gunanya agar terlihat lebih besar. Sekarang kita masuk dulu ke kamar tidur pertamanya. Wah, cozy banget ya untuk kamar anak di lantai 2-nya. Mereka menggunakan nuansa pink nih untuk di kamar anaknya. Saya tebak ini pasti adalah kamar anak perempuan.
Mereka juga menggunakan baby box berwarna putih, dan di sini tuh mereka menggunakan laci-laci untuk menaruh pakaian anak tentunya. Kemudian di bagian dinding sebelah kiri itu mereka menggunakan wallpaper bermotif awan-awan gitu ya teman-teman. Sekarang kita udah ada di kamar utama lantai 2-nya teman-teman. Kamar utama lantai 2 ini luasnya kurang lebih 3,4 meter dikali 4 meter ya. Jadi kamar ini yang paling luas di antara kamar yang tadi kita udah lihat sebelumnya. Di kamar ini mereka menggunakan kasur dengan ukuran king size, dan juga di bagian belakang kasurnya mereka menggunakan aksen-aksen kaca di bagian kanan dan kirinya nih teman-teman, yang berwarna keemasan sehingga terlihat lebih mewah. Dan di samping kiri dan kanan kasurnya juga ada table bedsheet ya teman-teman. Di bagian depan kasurnya juga udah ada TV nih, jadi kalian bisa bersantai di kamar utama ini juga nih. Dan tepat di samping kasurnya masih ada wardrobe nih teman-teman. Karena ini show unit, wardrobe-nya jadi terbuka begini ya teman-teman. Dan wardrobe-nya bisa dibuat sampai ke atas. Yang menariknya dari kamar utama ini adalah mereka udah menyediakan balkon kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk views-nya juga sangat bagus nih. Wah, bisa ngelihat kolam renang nih. Oke guys, sekarang saya udah sama sales manager di Paradise Serpong City dengan Pak Li. Terima kasih ya Pak Li. Oke, terima kasih. Pak, bisa nggak dibantu jelasin nih Pak, buat teman-teman properti hunter di rumah yang udah tahu atau belum tahu nih mengenai perumahan Paradise Serpong City Pak? Oke, kita konsepnya kota mandiri di sini nih. Oke. Nah, terdiri dari luas lahannya 150 hektar semuanya globalnya. Oh, gede dong Pak ya. Betul sekali. Kita di sini ada residensial, ruko, mall, dan kelanjutannya ada apartemen juga. Wow, jadi produknya cukup banyak ya Pak ya? Betul sekali. Oke. Terus kemudian Pak, buat teman-teman nih yang belum tahu lokasi di Paradise Serpong City ini Pak. Oke. Ini lokasinya ada di mana Pak? Terus gimana cara menuju ke sini Pak? Oke, kita cukup keluar tol exit tol Serpong BSD. Oke. Nah, itu tempatnya Rawabuntu ya. Iya. Keluarnya. Nah, itu lurus saja, ntar ketemu dengan pertigaan Victor. Oke. Nah, tinggal ke kiri udah sampai. Wah, berapa menit tuh Pak dari exit tol BSD sampai ke perumahan ini Pak? Kita sekitar 15 menitan. Wah, deket banget ya Pak ya? Betul sekali, deket banget. Kalau stasiun kereta Pak, paling deket di mana nih Pak? Nah, untuk stasiun kereta kita di Rawabuntu, deket banget. Stasiun Rawabuntu? Betul sekali, Rawabuntu. Oh, ntar dengar-dengar stasiun Rawabuntu juga udah bakal ada MRT ya Pak ya? Iya, di situ udah ada MRT juga. Nanti ke depannya ada MRT langsung ke Rawabuntu aksesnya. Wow, jadi memang aksesnya bagus banget nih ya Pak ya, Paradise Serpong City ini ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau untuk fasilitas Pak, fasilitas baik di dalam klaster maupun di dalam kawasan Paradise Serpong City ini nih Pak, apa aja nih yang udah disediain sama developer? Oke, khususnya kita ini kan klaster yang terakhir nih. Oh, oke. Di Paradise Serpong City ini. Kita sebenarnya di sini udah ada beberapa klaster gitu kan. Oke. Nah, klaster terakhir ini kita keunggulannya dekat dengan mall. Oh, oke. Klaster apa tuh Pak namanya? Vista kita. Klaster Vista ini yang paling deket sama mall. Paling deket banget. Bisa jalan kaki nggak Pak? Nah, itu dia. Kita dengan berjalan kaki itu udah sampai langsung ke mall langsung. Dan aksesnya itu langsung kita emang ada pintu langsung ke mall. Wow. Langsung gitu. Jadi memang kalau yang mau ke mall nggak perlu repot-repot keluarin mobil ya Pak ya? Betul sekali. Di sini juga nanti disediakan ibaratnya sepeda. Oh, ada jalur sepeda juga? Nah, barangkali malas jalan kaki, kita ada khusus ada sepeda di sini. Wow. Gitu penelitiannya.
Oke, terus kemudian Pak, kalau fasilitas di dalam klasternya sendiri Pak, itu ada apa aja nih Pak di klaster Vista ya Pak ya? Oke, betul. Oke. Nah, untuk fasilitasnya kita kan terkenalkan surga buat anak-anak nih di sini nih. Oke. Makanya kita banyak untuk mainan anak-anak, playground, terus kolam renang. Kita itu di sini emang banyak tamannya. Jadi buat anak-anak nambah betah lah di sini. Jadi memang konsepnya ramah anak ya Pak ya? Betul sekali konsepnya. Wow. Oke, jadi makin penasaran nih Pak. Iya. Produk yang lagi ditawarin di Cluster Vista itu ada apa aja Pak? Oke, kita di sini ada 3 tipe nih. Oke. Yang pertama kita Arston, yang kedua kita Valiant, yang ketiga kita Grayson. Nah, yang paling diminati banyak sih kita di Grayson, tapi kita juga ada yang tipe terkecilnya itu kita di Arston. Oh. Itu luas tanahnya sekitar 5 kali 12. Gitu. Oke. Itu semua 2 lantai itu Pak di sini. Kita 2 lantai semua. Wow. Jadi harganya bervariatif nih di sini nih. Oke. Jadi kita dari 1,2 M sampai 1,6 M. Wow. 1,2 M udah bisa dapat rumah di samping mall. Betul sekali. Oh, Gitu. Jadi penasaran nih Pak, kira-kira nih kalau teman-teman properti hunter nih Pak, yang mau beli rumah di Paradise Serpong City ini Pak, itu ada promo apa nih Pak? Nah, ini yang lebih menarik dari kita. Oke. Biasanya konsumen itu kan kalau untuk beli properti kendalanya di apa biasanya? DP. Nah, betul sekali. Nah, kita untuk DP-nya kita hanya 25 juta saja. 25 juta? Iya, sudah dapat hunian 2 lantai di samping mall. Untuk surat-surat dan lain-lain Pak? Nah, untuk surat-suratnya kita kasih free juga. Wow, apa aja tuh Pak? Nah, kayak BPHTB kita free. Terus AJB, BAJB, sama KPR kita sampai 40 juta. Wow. Gitu. Jadi 25 juta udah bisa langsung pindah ke Paradise Serpong City. Betul sekali, tinggal bawa koper lah bahasanya. Gokil guys, gimana lagi guys? Dengan 25 juta udah bisa dapat rumah yang ramah anak nih. Dan di samping mall persis, tinggal jalan kaki. Betul sekali. Oke, untuk listrik Pak, itu sudah underground atau masih pakai tiang Pak? Oke, untuk listriknya kita udah underground dong di sini pastinya. Wow, jadi lebih rapi dan Jadi juga lebih rapi safety ya Pak ya? Betul sekali. Utilitasnya juga? Iya, betul sekali. Wow, jadi kayak yang beli rumah di sini tuh udah pasti lingkungannya rapi deh, udah kelihatan. Terus kemudian untuk row jalannya Pak, itu berapa meter ya Pak ya? Kita untuk row jalannya cukup 2 mobil itu sekitar 8 lah. Itu di dalam klaster ya Pak ya? Di dalam klaster itu, betul. Wow, jadi 8 meter itu udah cukup besar sih Pak. Betul sekali. Kalau untuk airnya sendiri Pak, gimana tuh di Paradise Serpong? Oke, berhubung di sini airnya sudah bagus nih air tanahnya, jadi kita pakai air tanah pakai jet pump. Wow, jadi udah disediain nih jet pumpnya? Udah disediain. Oke, kalau gitu. Nah, buat teman-teman nih yang udah ngeliat video kita ini dan kalian mau pesen unit di Paradise Serpong City, kalian tinggal klik aja link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih Paling. Oke, mudah-mudahan terima sukses kasih. terus ya Pak ya. Amin, sama-sama. Oke, sekarang kita coba cek jarak ya dari Paradise Serpong City ke Stasiun Rawabuntu. Jaraknya kurang lebih 5 km dengan waktu tempuh 13 menit. Oke, sekarang kita coba cek ke gerbang tol Pamulang. Jaraknya kurang lebih 8,8 km dengan waktu tempuh 22 menit. Oke, sekarang kita coba cek ke MRT Lebak Bulus. Jaraknya kurang lebih 15,5 km dengan waktu tempuh 35 menit. Oke, sekarang kita coba cek ke Mall The Park Sawangan Depok. Jaraknya kurang lebih 10,9 km dengan waktu tempuh 27 menit. Gimana teman-teman rumahnya? Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, tekan tombol like ya. Dan juga kalian bisa komentar nih. Buat kalian yang mau review rumah sekitar rumah kalian, kalian bisa ya tulis di kolom komentar juga. Oke, thank you for watching guys and see you on the next video. Bye-bye.